Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aziza, NIM 2130602234. Di sini saya akan berceramah tentang kewirausahaan. Yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul hari ini mendengarkan ceramah tausiah saya tentang kewirausahaan. Sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta sahabat, keluarga, hingga sahabatnya hingga akhir zaman. Amin amin ya robbal alamin. Merupakan agama yang paling sempurna dalam segala hal. Kesempurnaan syariat Islam yaitu mengharuskan kepada umatnya untuk berwirausaha dengan jalan yang benar dan menjauhi segala larangan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya. Umat Islam sudah semestinya bangkit dari keterpurukan ekonomi, yang khususnya dalam mengatasi masalah kemiskinan, dengan mengembangkan jiwa wirausaha yang kokoh dan tangguh. Apalagi zaman sekarang ini menjadi wirausaha hanya membutuhkan keberanian, yang kemudian akan menciptakan karya yang bernilai ekonomi tinggi melalui kreativitas dan inovasi yang dilakukan. Kita sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam harus mencontoh perjalanan hidupnya yang menjadi salah satu wirausahawan yang paling sukses. Keteladanan beliau menjadi contoh para sahabatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menumbuhkan jiwa berwirausaha sejak beliau berusia 12 tahun, ketika paman beliau Abu Thalib mengajak melakukan perjalanan bisnis ke negeri Syam. Jadi sebagai seorang yang yatim piatu yang tumbuh besar bersama pamannya, Nabi Muhammad SAW sudah ditempa untuk tumbuh menjadi seorang wirausahawan yang mandiri. Bagi Rasulullah, salah satu cara yang paling baik dan utama untuk mencukupi kebutuhan hidup adalah lewat hasil pekerjaan atau usahanya sendiri. Hal itu sebagaimana sabda beliau dalam hadis riwayat Bukhari yang artinya, Mikdam radhiyallahu anhu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, seseorang yang makan dari hasil usahanya sendiri itu lebih baik. Sesungguhnya Nabi Daud alaihissalam makan dari hasil usahanya sendiri. Hadis riwayat Bukhari. Nah, dari hadis tersebut Rasulullah menganjurkan kepada umatnya supaya berusaha memenuhi kebutuhan hidup, asal jalan yang ditempuh itu halal. Diceritakan dalam hadis tersebut bahwa yang dimakan oleh Nabi Daud adalah hasil jerih payahnya sendiri, dengan bekerja yang menghasilkan sesuatu, sehingga dapat memperoleh uang untuk kebutuhan sehari-hari. Dagang merupakan salah satu bentuk wirausaha dan profesi yang sangat mulia dan utama, selagi dijalankan dengan jujur dan sesuai dengan aturan, serta tidak melanggar batas syariah yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran dan Sunnah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis tentang berdagang, yang artinya, seseorang didatangkan pada hari kiamat, Allah berfirman, lihatlah amalnya. Kemudian orang tersebut berkata, wahai, aku tidak memiliki amalan kebaikan selain satu amalan. Dulu aku memiliki harta, lalu aku meminjamkannya pada orang-orang. Setiap orang sebenarnya mampu melunasinya, aku beri kemudahan. Begitu pula orang kesulitan, aku selalu memberinya tenggang waktu sampai melunasinya. Lantas Allah pun berkata, aku lebih berhak memberi kemudahan. Orang ini pun akhirnya diampuni. Hadis riwayat Ahmad, Syekh Su'eb Al-Arnaud. Sebagai seorang wirausaha harus berperilaku jujur dan tercermin dari Rasulullah yang memiliki sikap baik sehingga beliau mendapatkan gelar Al-Amin dari masyarakat pada waktu itu. Terdapat dalam hadis Rasulullah yang artinya, Abdullah bin Umar radhiyallahu anha, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang pedagang muslim yang jujur dan amanah atau terpercaya akan dikumpulkan bersama para nabi, orang-orang siddiq dan orang-orang yang mati syahid pada hari kiamat nanti. Hadis tersebut menunjukkan besarnya keutamaan seorang pedagang yang memiliki sifat ini karena akan dimuliakan dengan keutamaan besar, kedudukan yang tinggi dan dikumpulkan bersama para nabi, orang siddiq dan orang yang mati syahid pada hari kiamat nanti. Berwirausaha sekarang ini bukan hanya menciptakan karya, tetapi harus bisa memotivasi dan membangkitkan semangat wirausaha yang lain. Terdapat satu hadis yang menceritakan tentang kecintaan Allah terhadap orang yang berkarya. Artinya, dari Asim bin Ubaidillah dari Salim dari ayahnya, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menyukai orang mukmin yang berkarya. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
Demikianlah ceramah singkat saya mengenai kewirausahaan yang sudah saya sampaikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usolli ala hazihil mayyitati arba'a takbiratin fardal kifaya ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Allahumma firlaha warhamha wa afiha wa'fu anha wa akrim nuzulaha wa wasi' madkhalaha warsilha bima'i wa salji wa barodin wa naqaha minal khotoya kama yunaqqas sawbul abyadu minad danas wa abdilha daran khairan min dariha wa ahlan khairan min ahliha wa zawjan khairan min zawjiha wa qaha fitnatal qabri wa azaban nar. Allahu Akbar. Allahumma la tahrimna ajraha wa la taftina ba'daha warfir lana walaha. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi.